Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, perkenalkan saya Bagus Sudika selaku perwakilan dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas topik pertama dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran, yakni terkait hakikat belajar dan pilar-pilar belajar. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Damar dan Warta dengan NIM 2211021004. Kemudian ada Enik Francisca dengan NIM 2211021023. Kemudian saya sendiri Bagus Sudika dengan NIM 2211021033. Adapun kata konsep dari presentasi yang akan kami lakukan, yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian dan hakikat belajar. Kemudian kami akan membahas mengenai ciri-ciri belajar, dan yang terakhir kami akan membahas terkait pilar-pilar belajar menurut UNESCO. Baik teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni terkait pengertian dan hakikat belajar. Nah, sebelumnya mengenai kata belajar, kita pasti sering menggunakan kata ini dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, saya belajar bermain gitar. Saya belajar mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya belajar bahasa Inggris. Nah, secara tidak langsung kita telah memahami secara umum bahwa belajar itu aktivitas di mana kita mencoba sesuatu yang baru, mencoba memahami sesuatu yang baru, ataupun ketika kita ingin memperluas sesuatu yang telah kita ketahui. Baik teman-teman, agar kita lebih mengetahui terkait belajar, mari kita simak beberapa pendapat dari para akademisi terkait belajar. Yang pertama, menurut Udin pada tahun 2014, belajar adalah penambahan, perluasan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan. Jadi menurut Udin, belajar itu tidak hanya mengenai pengetahuan, teman-teman. Di sini juga ada nilai serta sikap, yaitu kemampuan sosial. Kemudian, Xiang pada tahun 2012 berpendapat belajar adalah perubahan tingkah laku yang tetap atau kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu sebagai hasil latihan atau pengalaman lain. Jadi di sini Xiang menekankan bahwa belajar itu outputnya atau hasilnya adalah suatu perubahan tingkah laku. Jadi setelah kita belajar, ada perubahan tingkah laku yang akan kita alami. Kemudian menurut Witherington pada tahun 1991 berpendapat bahwa belajar adalah perubahan kepribadian yang memanifestasikan dirinya sebagai pola respon baru dalam bentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau pemahaman. Nah, berbeda dengan Xiang tadi, Witherington lebih menekankan bahwa belajar itu sesuatu yang lebih fundamental atau mendasar. Misalkan saja, kalau misalkan pendapat Xiang tadi perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, misalkan saya adalah seseorang yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, setelah saya belajar, saya mengetahui bahwa buang sampah sembarangan itu salah satu dampaknya adalah banjir. Setelah mengetahui hal tersebut, maka saya mengubah tingkah laku saya yang tadinya adalah orang yang suka membuang sampah sembarangan menjadi orang yang lebih peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada perubahan tingkah laku. Kemudian, jika pendapatnya Witherington tadi itu perubahan kepribadian, ada hal yang lebih mendasar. Misalkan saja, saya memiliki sifat awalnya itu pemalas. Saya suka menunda-nunda tugas kuliah yang telah diberikan oleh dosen. Nah, setelah
waktu berlalu, saya merasakan bahwa dengan menunda-nunda tugas, pada akhirnya itu hanya akan membebankan saya. Jadi, dampaknya justru negatif. Nah, setelah saya mendapat pengalaman tersebut, saya belajar dari pengalaman tersebut, sehingga saya mengubah kepribadian saya menjadi orang yang ketika diberikan tugas, saya akan mengupayakan untuk menyelesaikan tugas tersebut sesegera mungkin. Sehingga tadinya kepribadian saya adalah seseorang yang pemalas, kemudian setelah saya mendapat pengalaman, saya belajar dari pengalaman, saya akhirnya mengubah diri saya menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas sesegera mungkin tentunya. Tentu dengan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman, setelah kita tadi membahas beberapa perspektif dari para akademisi terkait belajar, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya belajar adalah proses penambahan wawasan yang memungkinkan terjadinya perubahan kepribadian dan tingkah laku. Nah, ini senada dengan yang dikatakan oleh Syaiful dan Aswan pada tahun 2002. Beliau berpendapat bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Nah, teman-teman, demikian terkait pengertian dan hakikat belajar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana saya akan membahas tentang ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ini dibagi menjadi dua, yakni ciri-ciri yang termasuk dari hasil belajar dan yang tidak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang termasuk hasil belajar. Menurut Muhibin 2011, yang pertama ialah perubahan intensional, yaitu perubahan dalam pembelajaran yang mana didasarkan pada pengalaman atau praktik yang disadari ataupun yang disengaja. Fungsi ini berimplikasi bahwa siswa itu menyadari perubahan dalam dirinya, seperti adanya tambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, serta pandangan tertentu. Yang kedua adalah perubahan positif aktif, yakni perubahan yang terjadi belajar bersifat positif aktif, berarti baik, bermanfaat, dan memenuhi harapan. Yang juga bisa dikatakan bahwa perubahan tersebut selalu merupakan perbaikan, yaitu kita mendapatkan sesuatu yang baru, bahkan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, perubahan efektif fungsional, yakni perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran yang efektif, yang bisa dikatakan perubahan tersebut membawa efek, makna, dan manfaat yang tertentu secara spesifik. Yakni pembahasan tentang ciri-ciri yang tidak termasuk dari hasil belajar menurut Davidoff tahun 1981. Yang pertama ada spesies spesifik, yang artinya setiap spesies itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam hal kematangannya. Contohnya, ciri-ciri manusia yang berbeda dengan simpanse, ataupun tentang kematangan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada highly stereotype, yang mana artinya suatu proses kematangan itu benar-benar merupakan ciri baku dari suatu spesies. Yang ketiga, ada completed, yang mana artinya proses kematangan tersebut bersifat lengkap, yang mana hal ini dimulai dengan kematangan awal, lalu akan diikuti dengan kematangan-kematangan yang selanjutnya. Nah, yang keempat ada largely unlearned, yang mana artinya secara umum itu tidak memerlukan pembelajaran khusus, yang mana kedatangan dari kematangan ini bersifat alamiah. Lalu ada resistant to modification, yang artinya tidak dapat direkayasa ataupun dimodifikasi. Jadi kematangan ini akan terjadi secara alami pada waktunya. Lalu yang terakhir ada triggered frequently by a very specific environment stimulus. Artinya, dalam situasi tertentu, kematangan dapat terjadi akibat suatu rangsangan dari lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah materi tentang pilar-pilar belajar menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Belajar dimaksud untuk mendorong pembelajaran guna memperoleh pengetahuan serta menambah wawasan mengenai lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pembelajaran merupakan sarana sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan akhir eksistensi manusia menurut Danim 2010. Adapun indikatornya, yang pertama, menguasai dan mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mencari informasi dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, merespons sumber informasi baru. Yang kedua adalah learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know menurut Kode 2011. Ini lebih menekankan pembelajaran untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya pada aktivitas di lingkungan sekitarnya. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, mengaplikasikan pemahaman dan bertindak secara kreatif. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan problem solving. Yang ketiga ada learning to live together, yang artinya belajar hidup bersama. Learning to live together bermakna belajar ditekankan praktik sosial di lingkungan sekitar guna menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Adapun indikator dari learning to live together, yang pertama, memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan individu yang berbeda. Yang kedua, belajar menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai kebersamaan. Yang keempat adalah learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati diri yang unik atau autentik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Adapun indikatornya, yang pertama, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri. Yang ketiga, belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dapat dimaknai sebagai proses penambahan wawasan yang memungkinkan terjadinya perubahan, baik itu dari perubahan tingkah laku maupun perubahan kepribadian. Kemudian, yang kedua, ciri-ciri perubahan perilaku yang termasuk hasil belajar meliputi perubahan intensional, perubahan positif aktif, dan perubahan efektif fungsional. Sedangkan ciri-ciri perubahan perilaku yang tidak termasuk hasil belajar meliputi species specific, highly stereotyped, complete, largely unlearned, resistant to modification, dan triggered frequently by a very specific environmental stimulus. Dan yang terakhir, pilar-pilar belajar menurut UNESCO meliputi learning to know atau belajar untuk mengetahui, kemudian learning to do atau belajar melakukan sesuatu, learning to live together atau belajar hidup bersama, dan learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 1 terkait hakikat dan pilar-pilar belajar. Saya Bagus Sudika, mewakili kelompok 1, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi yang telah kami sajikan. Kami memohon saran serta kritik yang membangun, sehingga kedepannya kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.